Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah rahimahumullah. Insyaallah pada kesempatan kultum pagi ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana belajar ikhlas dari amalan Ramadan. Dan yang dimaksud dengan ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sendiri adalah bulan yang di dalamnya diajarkan keikhlasan. Seperti dalam amalan puasa dan dalam amalan salat malam atau salat tarawih, begitu juga dalam amalan salat bagi seorang hamba yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan salat malam disebutkan man shoma aw man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan, barang siapa melaksanakan salat malam atau salat tarawih, dan barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan salat malam karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang dimaksud dengan ihtisaban dalam hadis di atas berarti beramal karena hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Yang diharap bukanlah pujian manusia. Yang diharap bukanlah semata-mata harapan dunia. Lalu bagaimana kita belajar untuk ikhlas dari bulan Ramadan ini? Pertama, belajar tidak mengharapkan pujian manusia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami dan kami sedang mengingatkan akan bahaya Al-Masih Ad-Dajjal. Lantas beliau bersabda, maukah kukabarkan pada kalian apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibanding dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Ya, para sahabat berujar, demikian kata Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pun bersabda, asyirku al-khafiyyu an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Syirik khafi atau syirik yang samar, di mana seseorang salat lalu ia perbagus salatnya agar dilihat orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berbuat riya atau pamer amalan benar-benar tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, qala Allah tabaraka wa taala, ana aghna asyuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa taala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Yang artinya tidak menerima amalannya dan perbuatan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menuturkan, amalan seorang yang berbuat riya, tidak ikhlas, itu adalah amalan yang batil, yang tidak berpahala apa-apa. Bahkan ia mendapatkan dosa. Dan yang kedua, bagaimana kita belajar ikhlas dari Ramadan ini, yakni berusaha menyembunyikan amalan soleh. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka mengasihkan diri. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan al-khafi dalam hadis di atas adalah al-khamilu al-munqati ila al-ibadah wal ishtighali bi umuri nafsah. Tidak terkenal, tidak masyhur, terasing untuk menyibukkan diri dalam ibadah dan mengurus dirinya sendiri. Berarti termasuk di antara hamba yang dicintai Allah adalah yang menyembunyikan amalan solehnya. Misalnya dalam hal sedekah, diperintahkan untuk menyembunyikannya sebagaimana dalam ayat
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Juga Nabi SAW mengatakan mengenai 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ada orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi di mana bahkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga, beramal bukan untuk orientasi dunia. Misalnya ada yang bersedekah cuma ingin dapat balasan di dunia, tidak ingin balasan akhirat sama sekali. Begitu pula orang yang beramal hanya mengharap dunia semata. Ia benar-benar merugi. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 20. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in a'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda ta'isa wan takasa." Celakalah hamba dinar, dirham, qatifah dan khamisah. Jika diberi, dia pun ridho. Namun jika tidak diberi, dia tidak ridho. Dia akan celaka dan akan kembali binasa. Hadis riwayat Bukhari. Qatifah dan khamisah adalah sejenis pakaian yang mewah. Kenapa dinamakan hamba dinar, dirham, dan pakaian yang mewah? Karena mereka yang disebutkan dalam hadis tersebut beramal untuk menggapai harta-harta tadi, bukan untuk mengharap wajah Allah. Demikianlah sehingga mereka disebut hamba dinar, dirham dan seterusnya. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Kajamakumullah. Mudah-mudahan selepas Ramadan ini, setelah kita ditempa bagaimana cara untuk kita ikhlas, maka mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita dan membimbing kita untuk senantiasa ikhlas dalam melakukan seluruh apapun amal soleh kita itu. Baik, mungkin itu saja yang disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.